Oh, fuck, belum kena deh. Oh, fuck, lupa. Halo semua, perkenalkan nama saya Ronan Renaldi dari Prodi Televisi dan Film Universitas ISBI Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan suku Asmat. Sebelum masuk lebih dalam, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat apa itu 7 unsur kebudayaan, apa itu suku Asmat, apa saja 7 unsur kebudayaan di suku Asmat, dan alasan kenapa saya memilih suku Asmat. Mari simak videonya. The first white men to come through the south of New Guinea were scientists sent there by the Dutch government. That was in April 1907. Long before that, however, in 1770, the English explorer James Cook and his crew tried unsuccessfully to get there. For a long time, their failure discouraged others from attempting to reach this area at the end of the world. It wasn't long before these scientists came into contact with the Asmat, a tribe of headhunters. Nobody could understand their language, but an even greater difficulty was finding local equipment bearers willing to accompany them. The Asmat were terrifying. Their neighbors, the Mimikans, called them We Mana We, the men who eat men. Bahwasannya, kebudayaan tradisional maupun kebudayaan modern di tengah masyarakat memiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur kebudayaan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Dan, apa itu 7 unsur kebudayaan? Secara universal, 7 unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, kesenian, sistem mata pencarian atau ekonomi, religi, sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan. Tujuan memahami 7 unsur kebudayaan adalah menjadikannya acuan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Efeknya, kebudayaan akan terasa lebih bermakna dan totalitas dibandingkan hanya disebutkan, namun tidak memiliki fungsi dan pengaruh di masyarakat. Selanjutnya, apa itu suku Asmat? Suku Asmat adalah nama dari sebuah suku terbesar dan paling terkenal di antara sekian banyak suku yang terletak di Papua, Indonesia. Asmat adalah sebuah nama yang diduga berasal dari ungkapan as-akad. Kata dalam bahasa Asmat berarti orang yang tepat. Yang lain mengatakan bahwa nama tersebut berasal dari osamat, sebuah kata yang berarti manusia dari pohon. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan suku Simai di Sungai Nin. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas. Beberapa ornamen atau motif yang sering kali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku Asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka, yang biasa disebut bis. Namun tak berhenti sampai di situ, seringkali juga ditemui ornamen lain yang menyerupai perahu atau uramon, yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Dikutip dari Wikipedia, pada tahun 2022, penduduk di Kabupaten Asmat berjumlah 113.524 jiwa. Sekarang kita masuk ke bagian 7 unsur kebudayaan suku Asmat. Bahasa. Pada masyarakat Asmat, terdapat bahasa-bahasa yang oleh para ahli linguistik disebut kelompok bahasa The Language of the Southern Division, yaitu bahasa-bahasa bagian selatan Papua. Menurut Clemens Lambertus Voorhoff, pada tahun 1965,
Bahasa-bahasa tersebut digolongkan berdasarkan wilayah orang Asmat, ya. Ini orang Asmat wilayah pantai atau hilir sungai dan Asmat hulu sungai. Secara khusus, para ahli linguistik membagi bahasa-bahasa tersebut. Pembagian bahasa Asmat hilir sungai menjadi bagian kelompok pantai barat laut atau pantai flamingo seperti bahasa Kaniak, Bisman, Simai, dan Becembu. Dan bagian kelompok pantai barat daya atau Kasuarina seperti misal bahasa Batia dan Sapan. Pembagian bahasa Asmat hulu sungai menjadi bagian kelompok Kenok dan Kaimok. Untuk mengetahui bahasa masyarakat Asmat bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga. Sistem pengetahuan. Suku Asmat mendiami daerah dataran rendah yang berawa-rawa dan berlumpur serta dikelilingi hutan tropis. Daerahnya landai dan dikelilingi ratusan anak sungai. Rata-rata curah hujan biasanya turun sebanyak 200 hari di setiap tahunnya. Suhu minimal 21 derajat Celcius dan maksimal 32 derajat Celcius. Untuk suku Asmat yang mendiami daerah di sekitaran pantai, mereka sering memanfaatkan dari pasang surut air laut. Karena untuk pasang surut di daerah sana begitu signifikan perbedaannya. Dengan pengetahuan inilah dimanfaatkan oleh masyarakat suku Asmat untuk berlayar. Menariknya, karena suku Asmat tinggal di daerah hutan tropis, suku Asmat sangat bergantung pada air hujan untuk minum, karena air di sekitar rawa-rawa dan air sungai itu sangat payau. Namun, orang Asmat juga memperoleh air minum ketika air sungai sangat surut, sehingga tidak terlalu payau. Bentuk tubuh orang Asmat sangatlah berbeda dengan penduduk lainnya. Kaum laki-laki memiliki tinggi badan antara 167 cm hingga 172 cm. Sedangkan untuk kaum perempuan antara 160 cm hingga 165 cm. Untuk ciri-ciri fisik, berbentuk kepala lonjong, bibir tipis, hidung mancung, kulit hitam gelap, kelopak mata bulat, dan rambut hitam. Otot-otot tangan dan dada tegap serta kuat karena sering mendayung. Namun, untuk tubuh kaum perempuan biasanya lebih kurus karena proporsional pekerjaan yang lebih banyak. Suku Asmat memiliki pola perilaku yang turun-temurun yaitu kanibalisme. Masyarakat suku Asmat akan membunuh musuh dalam peperangan. Mayat musuh akan dibawa pulang ke kampung, diarak-arak sambil menyanyikan lagu kematian dan memenggal kepalanya. Tubuh musuh dipotong-potong dan dibagikan kepada seluruh penduduk untuk dimakan bersama. Otaknya dibungkus sagu, dipanggang, dan dimakan. Dalam kepercayaan batin mereka, masyarakat suku Asmat biasanya memotong satu ruas jari apabila ada salah satu keluarga mereka yang meninggal. Bagi suku Asmat, kematian disebabkan oleh roh jahat dan ilmu hitam. Maka dari itu, apabila ada yang meninggal, orang Asmat akan menutup segala lubang dan jalan masuk dengan tujuan menghalangi roh jahat. Sistem teknologi dan peralatan. Hasil yang sangat menarik dari sudut teknologi adalah cara-cara mengelola, memasak, dan menyajikan makanan dan minuman. Dalam berbagai kebudayaan di dunia, ada dua macam cara memasak, yaitu dengan api dan dengan cara batu panas. Masyarakat Asmat mengenal perahu lesung sebagai alat transportasinya. Pembuatan perahu dahulunya digunakan untuk persiapan suatu penyerangan dan pengayuan kepala. Bila telah selesai, perahu tersebut dicoba menuju ke tempat musuh dengan memaksud memanas-manasi musuh dengan memancing suasana musuh agar siap berperang. Selain itu, perahu lesung juga digunakan untuk keperluan pengangkutan dan pencarian bahan makanan. Setiap 5 tahun sekali, orang-orang Asmat akan membuat perahu-perahu baru. Menciptakan karya seni rupa 3 maupun 2 dimensi dari kayu merupakan salah satu keahlian suku Asmat. Menurut para ahli, karya ukiran dan patung kayu yang dihasilkan menggambarkan sejarah dari suku Asmat. Bagi mereka, seni pahat kayu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Memahat adalah kegiatan yang telah turun-temurun sehingga menjadi sesuatu kebudayaan yang bukan saja dikenal di Papua dan Indonesia, melainkan di dunia. Selain unik, ciri khas seni pahat suku Asmat memiliki pola yang bersifat naturalis. Rumitnya, pola-pola tersebut membuat karya ukir suku Asmat bernilai tinggi dan diburu turis asing penggemar karya kesenian dan kebudayaan. Menurut penggemar seni, ukiran suku Asmat memiliki pola dan ragam yang sangat banyak, seperti patung model manusia, binatang, perahu, panel, perisai, tifa, telur kasuari, sampai ukiran tiang. Sistem mata pencarian dan ekonomi. The most spectacular of the 3 sculptures is the Bij, a mast which can be as high as 5 meters, carved from the trunk of a mangrove. Searching for this tree is a ritual, observing the same rules as headhunting.
Once the trunk is chosen, it is felled, its branches and roots removed, and the bark stripped off. Then it is carefully carried to the boat by the men who are in ritual attire for the occasion. The tree is a new spirit, a source of trouble. The women of the village don't want it. They simulate an attack to demonstrate their discontent. The trunk, however, is finally accepted and officially welcomed. Sistem ekonomi hanya terbatas kepada sistem-sistem yang bersifat tradisional. Sistem ekonomi yang berdasarkan institusi memang tidak menjadi perhatian. Juga merupakan lapangan para ahli ekonomi sepenuhnya. Perekonomian suku Asmat mulai dibangun oleh Belanda melalui cabang perusahaan Imex Lambert Trades Company, bekerja sama dengan organisasi-organisasi penyiar agama Katolik, Belanda, dan Kristen Amerika. Adat istiadat penyuluhan dihapus oleh pemerintah RI dan melarang lembaga U diganti dengan balai desa. Kehidupan yang semula tergantung pada kemurahan alam kini sedikit banyak dibantu komunikasi dengan masyarakat luar berupa kegiatan-kegiatan luar. Kegiatan luar ekonomi tersebut menghasilkan penjualan jasa tenaga kerja berdasarkan sistem pembayaran mata uang. Dari perdagangan, hasil-hasil kerajinan, dan tenaga mereka dapat menghasilkan sebuah pertahanan untuk menghadapi hidup. Dahulu, orang Asmat hidup di hutan-hutan, menetap di suatu tempat untuk beberapa bulan. Masyarakat Asmat hidup di hutan, mereka beranggapan bahwa hidup di hutan adalah kehidupan yang bebas. Suku Asmat akan pindah mencari tempat apabila persediaan makanan mereka sudah mulai berkurang. Terkadang mereka ke hutan hanya untuk mencari makanan tersebut dan meninggalkan kampung halamannya yang telah disediakan. Dalam masyarakat Asmat, kaum wanita yang bekerja mencari dan mengumpulkan bahan makanan. Kebiasaan sistem inilah berlangsung hingga sekarang. Kata pencarian suku Asmat berasal dari alam. Untuk orang Asmat yang tinggal di daerah pantai adalah meramu sagu, berburu binatang, dan mencari ikan di sungai, danau, maupun pinggir pantai. Religi. Masyarakat suku Asmat beragama Katolik, Protestan, dan animisme, yaitu suatu ajaran dan praktik keseimbangan alam dan penyembahan kepada roh orang mati atau patung. Bagi suku Asmat, ulat sagu merupakan bagian penting dari ritual mereka. Setiap ritual ini diadakan, dan dapat dipastikan kalau banyak sekali ulat yang dipergunakan. Sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Asmat country is a land without rocks. Previous generations had to be inventive in creating tools. The men sculpt with seashells, and the knives made of cassowary bone are precious objects because they are sharp.
Today, Rufinus's uncle is helping him to make his first knife. The young man's job is to watch and then to imitate him. This is why the Jiu is so important to the Azmat. It has always been a school of life for young men. Dalam sistem kekerabatan mengenal 3 bentuk keluarga, yaitu keluarga inti monogami dan kandung poligami, keluarga luas auxiliary lokal, yaitu keluarga yang telah menikah berdiam di rumah keluarga dari pihak istri, keluarga afuku lokal, yaitu keluarga yang sudah menikah berdiam di rumah keluarga istri pihak ibu. Dalam bermasyarakat, Azmat mengenal sistem kemasyarakatan disebut AIPEM. Pemimpin AIPEM biasanya mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan musyawarah guna membicarakan suatu persoalan atau pekerjaan. Syarat untuk dapat dipilih menjadi pemimpin AIPEM yaitu harus orang yang pandai berkelahi, kuat, dan bijaksana. In the past, a man could not show such a weapon unless he had killed one of his own kind. It was proof that he was a great headhunter. Although men no longer kill other men here, it remains a key moment in the life of a young Azmat. Honam and her family live near the sea at the mouth of the river. A 2-hour boat ride separates them from Biwar Laut. Rufinus's family, escorted by other boats, will arrive in great numbers and be guided to the village. Meanwhile, Honam is accompanied by her father and mother, proving that they are not opposed to the marriage and that they do not insist on keeping their daughter. The men paint their faces in white, red, and black. The oldest among them wear human bones or shells in their noses. All of them wear cockatoo feathers in their hair. This entire ritual is supposed to give them the courage to conquer and to terrify the enemy. The warriors sing quietly and sometimes shout. They conjure up their ancestors, asking them for strength and support. This is the way the Azmat used to leave for war and for their murderous, bloody raids when they were still headhunters. Today, the oars cut through the waves for a happy occasion. Instead of hate, there is a contained joy and undoubtedly a lot of emotion for Rufinus, the young Azmat.
The men make the same time-honored gestures. They resemble their ancestors. It was they who a long time ago organized the world. This world order represents the Asmat's collective memory. Nevertheless, one day this order was overturned. Can one honestly say that nothing has changed when headhunting has disappeared? The Asmat collect sago as they've always done, and they still paint their bodies white. Even more importantly, they are still sculptors. For the Asmat, some of these sculptures were the eyes of their ancestors and of their dead. Without headhunting, they are merely works of art now. Trade in them has perhaps saved this people from being forgotten, but is the battle totally won? The marriage of Rufinus and Ponam remind each of them that they are part of a group, the Asmat. Now, Ambrose says, our two families are united like the roots of the bamboo and the coconut palm. Rufinus's wife is pregnant. Their child will grow up on Asmat territory, and even if it does not experience what now belongs to the past, at least it will learn about it, just as Rufinus did, from the mouths of those who have lived it. Sculpture has always been the Asmat's main activity. All the men can carve bowls, oars, or prows for their boats. Only a few ritual objects require a specialist because they are linked to the cult of the dead. Dan yang terakhir, alasan kenapa saya memilih suku Asmat? Karena suku Asmat merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Di lain hal, suku Asmat juga memiliki hasil ukiran kayunya yang sangat unik dan khas. Mungkin sekian saja video dari saya mengenai 7 unsur kebudayaan di suku Asmat. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.